Juga efek ekonomi, Cina desak dukungan maksimal tahan serangan hacker Indonesia. 我当然同意不可分割，中国必须同意，也必然同意，哪有不同意的道理？如果有人胆敢把台湾从中国分裂出去，中国军队别无选择，必将不惜一战，必将不惜一切代价，坚决维护中国的统一。最近，美国对我们发动的经贸摩擦，要谈大美台，要打奉陪到底。我来新加坡时，看到中国民众现在热传的是有事是有结论的，它是一场政治的风波，是一场政治的动乱。我们中央采取了果断的措施，我们认为，不管什么构想，都不应该带有军事冲突的性质，都不能损害他国的利益。对美方的一些观点，我们有不同的认识和看法。First of all, I would like to extend my most sincere appreciation to USINDO for arranging such a wonderful event. Special thanks, of course, goes to Ambassador David Merrill, who has been instrumental in bringing Indonesia and the US closer through activities of USINDO. It is indeed an honor for me to be here tonight, to be among friends. I recall very much as Ambassador Scott Marshall mentioned that it was 6 years ago. All these changes are good for Indonesia. And a strong Indonesia in Asia Pacific is good for US-Indonesia relation. Something all Americans can relate to and often taken for granted in the United States. China menyerukan dukungan maksimal bagi upaya-upayanya untuk mengalahkan hacker Indonesia demi mengumpulkan efek ekonomi terhadap sekutu-sekutu Cina karena pusat perbankan Cina dan sekutu telah berhasil dilumpuhkan oleh hacker Indonesia. Solusi dukungan maksimum untuk Cina sehingga kita dapat lebih cepat mengalahkan serangan dari hacker Indonesia dan tidak merugikan Eropa lagi, ujar Menteri Pertahanan Cina. Juru bicara Indonesia mengatakan kepada wartawan bahwa sanksi berat menyebabkan kekacauan untuk NKRI. Padahal sudah jelas dalam perang yang terjadi di Hainan, Cina dengan licik menggunakan senjata kimia untuk menyerang Indonesia. Negara Eropa yang telah mengirim amunisi ke pemerintahan Cina membantu melatih para pejuangnya telah menuduh Indonesia menjadikan pasokan energi yang mereka beli dari sekutu barat sebagai senjata. Akan tetapi serangan cyber dari Indonesia benar-benar membuat Cina ketakutan hingga kekacauan besar terjadi di seluruh daratan Cina. Warga Cina yang juga ketakutan dan dikabarkan akan mengadakan demo besar-besaran di seluruh Cina untuk mendesak perang segera berakhir. Serangan hacker Indonesia dikabarkan telah memukul telak Cina dan sekutunya hingga membuat perekonomian mereka ambruk meskipun Amerika Serikat dengan segenap kekuatan mereka menahan serangan dari cyber NKRI. Masalah dengan serangan cyber meningkat karena sanksi yang diberlakukan terhadap Indonesia oleh negara barat dan sebagai pembalasan atas serangan kimia yang diluncurkan di Hainan termasuk Jerman dan Inggris, kata Kap Komando Penerangan TNI. Sementara itu informan kami memberi laporan bahwa pasukan peretas Indonesia kini tengah menyerang laboratorium pusat nuklir Amerika Serikat dengan mengekstrak sejumlah data memberikan virus ke pusat sistem milik Amerika Serikat. Kelompok peretas Indonesia dikabarkan tengah menargetkan laboratorium penelitian nuklir milik Amerika Serikat. Jumlah laboratorium nuklir yang dibidik juga bukan cuma satu tapi tidak sekaligus. Menurut guys, hari ini merupakan upaya untuk mendapatkan kata sandi alias password penting dari pusat penelitian tersebut. Sementara itu Jokowi menyinggung kesiapan untuk mempertahankan wilayah yang diklaim Indonesia. Meskipun harus terjadi perang nuklir, sejauh klaim tersebut tidak jelas apakah upaya phishing berhasil atau mengapa peretas mencoba mendapatkan akses ke sistem laboratorium. Namun Adam Myers, wakil presiden senior intelijen di perusahaan keamanan cyber CrowdStrike, mengatakan kepada Reuters bahwa River terlibat secara langsung mendukung operasi informasi dari China Cold River yang pertama kali muncul di radar para profesional intelijen.
setelah menargetkan kantor luar negeri Inggris telah terlibat dalam lusinan insiden peretas profil tinggi lainnya. Sementara itu, beberapa waktu yang lalu grup tersebut membocorkan email dari mantan kepala MI6. Dinas Intelijen Luar Negeri Inggris juga dikatakan menargetkan organisasi non-pemerintah yang menyelidiki kejahatan perang dilaporkan melakukan kampanye semacam itu sekitar waktu Komisi PBB mengatakan bahwa pasukan Indonesia bertanggung jawab atas kejahatan perang dan melanggar hak asasi, pelanggaran hak asasi manusia pada hari awal invasi negara itu ke Cina, seraya memberikan fitnah kejam kepada TNI. Dampak konflik Cina-Indonesia lebih dahsyat dari perang Rusia-Ukraina. Konflik Indonesia dan Cina semakin memanas akhir-akhir ini dan menjadi perhatian dunia. Konflik tersebut dipicu karena Presiden telah mengusir dubes Cina di Indonesia lantaran keberpihakan Cina kepada Malaysia dan berani membawa kabur Anwar Ibrahim dari sergapan Kopassus. Diusirnya dubes dan TKA Cina oleh pemerintah memicu Beijing untuk menggelar parade militer besar-besaran setelah membantu Amerika Serikat menyerang TNI di perbatasan Pulau Pasir. Menurut informan kami di lapangan rudal pun ditembakkan oleh Tiongkok saat Indonesia memenangkan pertempuran besar di Malaysia bersama sekutu rudal Cina tersebut yang menyasar sebagian wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Secara langsung telah mengibarkan perang kepada NKRI. Pergerakan Cina juga semakin tajam dengan direkrutnya Jerman dan Singapura. Untuk melawan Indonesia, kekalahan telak di Malaysia dijadikan pelajaran oleh Xi Jinping untuk tidak meremehkan Indonesia. Beberapa rudal yang ditembakkan bahkan terjatuh di zona ekonomi eksklusif wilayah selatan membuat pemerintah sekitar menjadi khawatir. Konflik ini diprediksi akan memberikan kerugian dalam skala besar bagi banyak pihak dan dapat mengubah tatanan sistem geopolitik dunia. Ketegangan antara kedua negara tersebut tentunya memiliki dampak bagi dunia. Para ekonomi pun memprediksi dampak ke Indonesia bisa lebih dahsyat ketimbang invasi Rusia dan Ukraina. Meningkatnya ketegangan geopolitik antara Indonesia dengan Cina tentunya berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, ujar CEO Grand Thornton Johanna Ghani dalam keterangan tertulis dunia perlu mewaspadai kondisi itu karena dapat mempengaruhi arus perdagangan di mana Indonesia dan Cina merupakan mitra perdagangan dalam hal ini. Lanjut Johanna, pemerintah perlu menjaga ketahanan ekonomi dan negara Indonesia misalnya dengan melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor termasuk menjajaki potensi pasar luar negeri lainnya. Indonesia sebelumnya memiliki hubungan dengan lebih besar dengan Cina ketimbang dengan Rusia dan Ukraina, akan tetapi setelah kejadian di perbatasan Malaysia, pemerintah langsung memutus kontak dengan Cina dan mengusir dubes serta TKA. Cina di Indonesia merupakan tujuan ekspor tradisional dengan masing-masing 21% dan 11% dari total ekspor, yaitu 32% atau sepertiga ekspor Indonesia terancam berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tiongkok. Merupakan negara terbesar tujuan ekspor non-migas senilai 5,09 miliar US dolar Tiongkok. Juga merupakan masuk barang impor non-migas terbesar, sementara itu ekspor Indonesia ke Taiwan sepanjang tahun lalu mencapai 6,9 miliar US dolar, sedangkan untuk impor Indonesia dari Taiwan mencapai 4,4 miliar didominasi oleh impor mesin dan peralatan listrik sebelumnya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenko Febel Kacaribu memastikan pemerintah akan terus resiko dari ketegangan politik. Ia khawatir ketegangan kedua negara itu ikut mendobrak harga komoditas global serta mengganggu pemulihan ekonomi berbagai negara. Dan negara Indonesia misalnya dengan melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor termasuk menjajaki potensi pasar luar negeri lainnya. Indonesia sebelumnya memiliki hubungan dengan lebih besar dengan Cina ketimbang dengan Rusia dan Ukraina, akan tetapi setelah kejadian di perbatasan Malaysia, pemerintah langsung memutus kontak dengan Cina dan mengusir dubes serta TKA. Cina di Indonesia merupakan tujuan ekspor tradisional dengan masing-masing 21% dan 11% dari total ekspor, yaitu 32% atau sepertiga ekspor Indonesia terancam berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tiongkok. Merupakan negara terbesar tujuan ekspor non-migas senilai 5,09 miliar US dolar Tiongkok. Juga merupakan masuk barang impor non-migas terbesar, sementara itu ekspor Indonesia ke Taiwan sepanjang tahun lalu mencapai 6,9 miliar US dolar, sedangkan untuk impor Indonesia dari Taiwan mencapai 4,4 miliar didominasi oleh impor mesin dan peralatan listrik sebelumnya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenko Febel Kacaribu memastikan pemerintah akan terus resiko dari ketegangan politik. Ia khawatir ketegangan kedua negara itu ikut mendobrak harga komoditas global serta mengganggu pemulihan ekonomi berbagai negara.